Oke, munculnya Palembang doang. Gitu aja kali. Iya. Oke. Saya lanjut dengan Pak Tokan ya, untuk penjelasannya. Iya, mungkin teman-teman misalnya kalau di sini mau sekalian dibuka juga dari laptop teman-teman, mungkin laptop teman-teman bisa buka data Word-nya terus nanti dibuka. Nanti kurang lebih penjelasannya di sini. Mungkin bisa lihat dulu dari share screen saya. Oke, Pak Tokan. Iya, lanjut. Sini aja. Story. Touring yang kayak gini. Ya, selamat pagi semuanya. Untuk awal kita deploy ya, nanti itu ada dua device yang perlu disetting, satu tablet dan satu lagi mini PC. Nah, untuk tablet kita kan menggunakan yang link yang ini ya di dalam aja di sini. Oh, di sini aja. Ya. Hmm. Nah, ini untuk di tabletnya ya. Dia itu ada di kita buka Google Chrome dulu. Setelah itu kita buka link HTTPS titik dua double backslash vtype yang cxyob.murni.id. Nah, setelah itu ada penginstalan di dalam tablet. Nah, setelah terinstal, dia akan secara langsung membuka page untuk pengaturan cabang. Yang dimana nanti di kolom ini kita akan isi yang misalkan wilayah regional satu atau 2, terus yang pilih cabang sesuai yang akan di deploy. Untuk terminalnya dia akan otomatis secara default sudah ada, dan untuk client key-nya itu nanti akan di-share ya untuk uh, client key kiosnya. Setelah diisi, klik submit, setelah itu otomatis akan terbuka sih aplikasinya. Itu aja sih yang untuk di tablet ya. Yang ditamakan itu kita harus di connect dulu ke WiFi. Setelah itu baru kita masukkan untuk pengaturan yang ada di sini ya. Nah, ini ada contoh untuk yang sudah terinstall nih. Icon virtual queue yang ada di tablet. Setelah oke semua, yang di tablet dia akan muncul seperti ini tampilannya. Untuk awal dia untuk bisa misalkan security secara manual dia akan memilih yang ini nih. Klik, silakan pilih opsi untuk memilih layanan ataupun dengan menggunakan barcode di HP nasabah. Nah, ini ada tombol back uh, antrian sebelumnya. Oke, next. Ini cara-caranya ya. Kemudian kita masuk ke dalam instalasi di PC ya. Biasanya sih udah terinstall tuh di PC-nya. Kita tinggal memasukkan kode yang ini aja nih, yang ticketing kiosk configuration tool. Di mana nanti kita tinggal mengisi terminal ID, ya itu doang sih. Nanti bisa dicek di kode cabang. Kode cabang misalkan di mana nanti di sini listnya berapa dan display satu. Nanti bisa diisi aja sih itunya, kode cabangnya. Kemudian, nah seperti ini nih, dia ada misalkan ada Mangga Besar. Mangga Besar dia punya kode 109. Nah, nanti tinggal ditambahkan saja di depannya. Misalkan di daerah mana, regionalnya berapa. Nah, nanti tinggal diisi aja si kodenya itu.
Ini lengkap nih, ada kode-kode cabangnya. Nah, setelah kita isikan terminal ID-nya nih, nanti kita tes dulu, tes connection. Dan pastikan untuk terkoneksi dulu ke WiFi ya, ke PC-nya. Setelah tes sukses, berarti udah bisa untuk dijalankan si display exe-nya. Yang ini nih. Seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menambahkan shortcut yang ada di desktop ke dalam folder startup. Nah, kita bisa melihatnya di dalam bentuk perintah di run ya, Windows R, lalu ketikkan cell titik 2 startup. Nah, nanti dikopikan aja shortcut display-nya itu ke dalam folder startup. Setelah terbuka, jalankan si apa di shortcut tersebut. Nah, biasanya akan menampilkan display untuk QMS-nya. Udah. Dan kemudian kita masuk ke dalam aplikasi si CS atau Teller. Dia menggunakan link https color.cxyobi.muri.id. Setelah kita buka link tersebut, pastikan dia ada notifikasi yang sebelah kanan ya, buat allow permissionnya. Yang ini nih. Nah, ini di allow aja. Setelah kita allow, dia akan membuka lagi. Refresh, lalu buka kembali, dan kemudian dia akan membuka link apa tuh buat aplikasi CS ataupun Teller. Nah, kemudian si Teller tersebut dia bisa mengisikan branch location-nya di mana, lalu memilih counter atau terminal yang akan dipakai. Nah, nanti kemudian biasanya dia akan menggunakan password ya. Nah, jangan lupa untuk kita bikin si link tersebut sebagai shortcut ya. Sebagai shortcut di desktop ataupun kita bookmark di browsernya si Teller atau nasabah. Tapi sih lebih gampang untuk pakai shortcut ya di desktop. Caranya ya ada sih di panduannya nih. Dan next, oke. Nah, ini seperti ini ya shortcutnya. Bikin. Habis ya? Habis ya. Paling untuk pertama awal untuk masalah instalasi atau setting. Jadi kayaknya kalau di sini ini lebih ke konfigurasi ya. Iya. Lebih ke konfigurasi sampai menambahkan blueprint doang gitu. Karena sudah terinstall sih semuanya. Jadi udah terinstall. Mungkin teman-teman beberapa mungkin ada yang udah tahu ya. Kalau misalnya site lapangan mau mesin KD100 mau apa semuanya udah terinstall di sini. Jadi teman-teman intinya sih dari penjelasan Pak Topan ini teman-teman tahu step by stepnya apa aja yang perlu dijalankan. Ya sih kalau dilihat dari browsernya kayak teman-teman udah familiar kayak di mesin PCR ya. Jadi untuk memastikan servisnya dan aplikasi jalan gitu ya Pak Topan ya. Iya. Jadi misalnya kalau udah semua udah berjalan nanti ntar kita masukkan nama apa tadi itu ya ID ya ID ya ID yang sudah disesuaikan di data Word ini gitu makanya teman-teman nanti ntar di download aja nanti ntar materinya untuk Word-nya jadi pada intinya sih itu mungkin dari teman-teman di cabang dari penjelasan pertama update branch code dan create apa ya namanya create shortcut ada yang mau ditanyain teman-teman mungkin nanti sebelum kita lanjut ke topik yang lain dari sini teman-teman udah cukup paham atau belum misalnya kalau ada pertanyaan mungkin bisa lanjut di chat ada pertanyaan teman-teman oke buat teman-teman juga di sini juga saya rekam juga
Mungkin nanti ntar saya kirimkan link learning portalnya untuk teman-teman baca atau lihat lagi videonya. Nanti ntar di link tersebut saya lampirkan video dan nanti juga ada saya tambahkan juga nih nanti ininya manual guide-nya atau user manualnya, selection manualnya. Gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya teman-teman ke materi selanjutnya. Oke. Gimana Pak Papat? Langsung aja ke biasanya untuk mendaftarkan itu ya user ke admin sih, admin.cxyobi kan. Ini ya, smart admin ya? Ya, ini aja. Oke, Mereka berarti ntar di loncat langsung ke user si teller sih. Halo, Van. Yuk, Mau silakan. tanya Mas Tovan, yang kemarin kayaknya sempat share di Google Drive itu materi training, tapi yang disampaikan di sini kayaknya nggak ada di materi training yang kemarin di-share. Oke, Apa beda? Apa memang ada yang di mana gimana? saya ini ngambil materi datanya dari yang di email Pak Reval, Pak. Oh, yang di email kan? Tapi katanya di katanya nggak. Yang mana ya di file yang mana yang tadi yang ada ngisi branch ID tadi itu di mana? Nama Jadi filenya yang mana? jadi kalau dilihat dari email Pak Reval, Pak Iswandi yang kemarin itu ada Ya, ya. ini ya, ada yang dari Google Drive, ada yang dari Google Drive, ada yang Excel satu, ada yang Word satu, Pak. Jadi total itu ada 5 file, Pak. Excel ada Word. Iya, ada Excel, ada Word. Nah, terus yang di Google Drive itu dia ada 3 file PDF. Jadi total ada Ya. 5, Yang gitu, Pak. bukan yang di file PDF-nya ya, yang tadi di-share tadi itu yang file yang mana namanya? Di Google Drive itu. Coba dibuka ini aja Pak, dibuka Outlook-nya emailnya Pak Reval. Nanti ntar di bawah itu nanti ada lampiran ini, ada link ke Google Drive-nya. Nanti langsung dibuka aja. Nanti langsung kebuka Iya, tiga, iya. otomatis 3 kok. Ini udah saya buka tiga-tiganya. Teman-teman juga udah saya share, tapi katanya infonya nggak ada dari tiga itu nggak ada file yang disampaikan itu nggak ada. Oh ya mungkin file Word-nya kali belum ke download Coba ya. dicocokin deh. Kalau Iya. kalau Irfan udah buka mungkin bisa cocokin yang mana filenya deh. Atau ada Oke. yang belum di-share? Mungkin saya ini aja kali Pak ya. Nanti abis ini saya share ke publik ya. Boleh. Ini dikumpulin aja yang tadi yang hari ini di-share, nanti di file materinya minta ya. Oh, Pak, Dikumpulin. Aiswan, yang Ya, enggak ada kan tadi yang Word itu, yang instalasi manual. ah, itu filenya yang mana di PDF yang mana yang di-share? Kalau di email kan saya lampirin ke Bapak kan SPV technical tuh, itu kan ada Excel sama Word-nya. Tapi kalau Word-nya emang nggak bisa di-download, nanti saya masukin ke Google Drive aja ya. Boleh Biasa. jadi satu di situ aja, nanti tinggal di-share linknya aja kan. Ya, ya, jadi nanti di Google Drive itu Ah, udah tinggal satu semua jadi satu semua filenya ya. mm, iya iya, yang tadi yang tadi Tovan sampaikan itu yang masalah setting-setting tadi itu kalau yang saya lihat di Google Drive tadi saya buka nggak ada itu makanya teman-teman nanya itu kok nggak ada itu Iya, materi ya gitu. saya tambahin ke Google Drive aja tuh Pak, biar lebih Oh, gampang. oke boleh. Linknya berarti masih tetap yang sama ya? Masih sama, masih sama. Siap. Oke dilanjut. Atau Pak? Ya, lanjut ya. Ya, lanjut. Ya, setelah kita setting PC sama tablet, ya nextnya sih minta daftar list user yang ada di cabang ya. Itu minta nama-nama dari teller, CS, dan OSN. Nah, nanti kita daftarkan melalui link HTTPS
Titik 2 double backslash admin.txt yobi. Itu tuh tinggal diganti aja sih nanti depannya aja admin buat masuk ke link admin ataupun caller untuk si teller TPCS. Nah, kita masuk ke dalam link yang ini nih ya, untuk mendaftarkan user teller yang di sana. Kemudian Mendaftarin user kita juga ya berarti. Bukannya dari Mana? Masuk. Iya Pak, kan ya Mas. Ya. Yes. Posnya. Masih kegeser ke ini. Iya. Hilang nggak maksudnya. Fokus di sini aja mas, itu nanti ngikutin soalnya dia kayak mirroring gitu. Nah, setelah terbuka nih kita masuk ke tampilan seperti ini ya untuk adminnya. Dan untuk mendaftarkan user dia ada dua akun. Untuk mendaftarkan CS ataupun teller dia akan menggunakan akun manager. Nanti di sini kan ada username, password. Nah, untuk si password username tersebut kita masukkan manager. Lalu passwordnya biasanya dia password 1 ya untuk passwordnya ataupun password 2. Mungkin bisa dicek kali Pak passwordnya Saya di sini. Sorry. ini ya. Untuk itu ya. Ya, manager. Nah ya, seperti yang di sini ya, Di chat. di chat dia ada 2 user, 1 manager dan 1 admin. Manager itu untuk digunakan untuk mendaftarkan member untuk CS maupun teller. Dan untuk mendaftarkan OSM menggunakan akun admin dan passwordnya juga sama sih, masih sama password 2. Halo. Iya. Besok kan? Besok. Hah? Hah? Besok. Ngomong sini. Bulan apa sih dia? Biasa, kayak gitu. Lihat. Bilang lagi nih, Mas. Mas. Oh ini dia masih Fedra ke situ. Jadi dia kayak 2 layar gitu. Oh, 2 layar. Iya. Nggak di. Ini layar 1 itu layar 2. Jadi kalau mouse di situ harus pointer harus ke kirian aja. Oh gitu. Nah ini mirroring. Mirroring doang ya. Iya. Iya. Setelah masuk nih ada untuk tampilan admin ya. Nah, di sini ada si user management. Nah, ini ada buat memasukkan akun sebagai manajer. Kalau di awal kita mendaftarkan OSM-nya ya. Nah, setelah kita mendapatkan nama dari OSM atau manajer di sana, kita bisa masuk ke user management lalu pilih dia ada verifikasi smart main user. Nah, kita klik aja nih di tab new, kita add ya. Nanti kita add sesuai nama yang di sana. Seperti biasa sih, simple dia buat pengaturannya. Nah, seperti ini. Dia kita pilih untuk grupnya biasanya manajer di sana dia masuk ke
level manager untuk membuat monitoring ya, monitoring ataupun create user admin apa namanya, teller ataupun CS. Nah, seperti ini ya. Setelah kita masukkan username, full name, grupnya kita masukkan sebagai manager yang di sini nih. Untuk passwordnya kita klik aja default password, nanti never expired, kita klik save. Nanti kan defaultnya itu password 1, jadi password 1. Nah, seperti biasa nanti login mereka akan membuat apa namanya password sesuai dengan mereka ya formatnya. Nah, ini ada ketentuan password. Password tersebut terdiri minimal 8 karakter, berisi angka, huruf besar atau dan kecil dan karakter khusus. Spasi tidak dipakai atau tidak diperbolehkan. Setelah itu kita klik save. Jangan lupa untuk menambahkan akun admin kalau di kemudian hari akun admin terblok ataupun terlock. Untuk alternatif membuka akun admin super user itu apa namanya tingkatannya. Nah, ini kan ada admin, manager ya. Nah, dia untuk admin dia super user, sedangkan manager di bawahnya level dari admin. Lalu kemudian, nah ini kan untuk awal ya, manage password untuk update password. Next. Dan di dalam sini juga dapat dipergunakan untuk apabila ke depannya itu si manajer lupa untuk logout. Kebanyakan sih kasusnya manajer sering laporan, Mas kita nggak bisa login nih gitu. Nah, kita bisa menggunakan admin dari user dari admin untuk ada itu menu untuk force logout. Nah, setelah kita force logout, si user itu dapat login kembali ke dalam link admin. Sini ada manajer ya, ada pilihan untuk update, kita update ataupun delete. Nextnya ada penggunaan untuk reset password. Untuk reset password tersebut biasanya case-nya si manajer lupa password yang dia telah buat, nah kita bisa reset aja. Nah, nanti untuk defaultnya menggunakan password 1, password 1. Nah, yang ini ya, defaultnya selalu memakai password 1. Nah, adapun untuk menghapus ya, nanti kita bisa menggunakan menu tersebut apabila sudah tidak ada manajer yang sudah pindah dari cabang ataupun yang sudah tidak di sana lagi. Ini sih untuk create new user group ini di skip aja karena untuk defaultnya dia sudah tersetting admin dan manajer, jadi tidak perlu dibuat lagi. Sama-sama dua gitu tuh. Cuman aku dalam kan Nah, di mute aja. Udah mati. Udah mati. Oh, udah. Nah, untuk ini
Untuk admin ya, admin sih sepertinya nggak terlalu banyak untuk disetting. Cukup untuk mendaftarkan dari OSM atau manajer di sana aja sih. Sebagai admin starter. Nah, kita masuk ke dalam login level manager ya. Di sana ada kita masukkan manajer, password 2. Nah, nanti kita akan banyak pilihan nih. Untuk awal kita setelah mendapatkan list dari teller ataupun CS, kita masuk ke dalam menu filter caller lalu kemudian pilih manage user untuk mendaftarkan dari si CS dan teller tersebut. Nah, kalau yang ini nih untuk pengaturan dari menu-menu ya, sepertinya sih nggak terlalu kita setting sih karena udah terdefault aja. Itu juga ada pengaturan untuk currency. Nah, itu nanti bisa ini aja diserahkan ke manajer di sana ya untuk pengaturan dashboardnya aja ada back office. Profile. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya ya, yang ada di Monitor TV. iya monitor. Jadi si manajer nggak perlu login lagi, dia cukup membuka link baru dan untuk melihat dashboard yang ada di sana. Nah, nanti kita bisa eh, create ataupun bookmark ya di PC si manajernya. Nah, itu untuk si dashboard tersebut dia menggunakan link bodcentral.cxyob.murni.id. Bisa dibuka di sini. Mana? Oh, di sini. Coba tes ya. Iya. Berarti kasih. Oke, yang mana bang? Yang ini BOD Central. S BOD .cxyob.id. Akunnya siapa ya? CXUOB. Dot murni.id. Oke. Oh ini udah langsung otomatis ya, begini ya tampilannya. Iya. Kalau ini kan sentral ya. Kalau untuk cabang dia ada lagi dia memakai apa BOD branch. Enggak, share screen. Udah sini, cuman ini nggak dilanjut. Oh. Iya. Satu lagi apa bang? Satu lagi yang apa branch ya. Tinggal diganti aja sih. BOD Siap, sentral. Udah. Udah deh. Eh,
Jadi kalau kayak gitu gitu. Ya, kalau ini mah gak bakal. Oh iya. Ya. Bener kan? Iya, dance. Nah, seperti ini nih untuk setiap cabang ya. Nanti si manajer bisa ngebuka di laptopnya ataupun di tampilan. Nah, ini ada pilihan untuk masukkan, ada regional satu, 2 dan seterusnya. Kita tentukan saja sesuai list yang ada di sana. Misalnya kita coba regional 2. Jadi apa? Misalkan kita Bogor ya. Ya. Bogor. Nah, terminalnya apa nih? Nah, kita coba branch-nya Bogor. Ngapain ya, Bang? Oh, Bogor. Oh iya, 24 ya. 24. Coba. Sudah satu. Offline ya dia. Coba kita pilih 2 sekarang. Nah, ini dashboard satu. Ah, iya. Oh dia langsung nampil ke cabang ya. Maka ini kan istilahnya kalau awal kita buka biasanya dia masih kosong ya. Karena kan sepertinya nih yang Muara Karang belum running karena internetnya belum ada ya di lantai satu. Nah, defaultnya sih seperti ini nih. Masih 0000. Nanti tinggal dibuka aja nih. Nanti saat di sana kan nanti ada setelah setting ada pengetesan ya. Nanti di dalam sini ada misalkan ada create tiket baru, nanti dia akan muncul di dalam sini nih. Tiket-tiket apa aja yang sudah dibikin dan sini ada staff monitoring. Jadi si CS ataupun teller dia yang login akan tertera di dalam list yang ini nih. Sedangkan tiket waiting nanti kan setelah tiket sudah dibikin nanti yang menunggu akan muncul di sini. Terus tiket surfing dia yang sedang dilayani ataupun yang sudah dilayani. Nah, service name-nya dia ada menu-menu di sini nih. Itu sudah default dari sananya. Dan ini ada keterangannya. Untuk longest waiting time, customer serve, totalnya ada berapa aja yang sudah menunggu. Itu aja sih untuk dashboard sih, untuk monitoring aja. Berarti kita next aja ya, masuk ke tampilan. Habis ya? Di sini. Sorry ya, Bang. Ini ada satu lagi deh yang materinya deh. Back office central. Ini. Tadi. Tunggu, Bang. Yang tadi ya? Ini kayak tadi ya. Tadi ya? Oke, ada sih. Oh, ini yang admin. Mana yang buat itu ya?
Untuk materinya kita lanjut ke itu aja ya, ke apa namanya tuh, langsung ke admin aja ya. Nah, misalkan kita langsung praktek aja ya untuk tesnya aja. Misalkan sudah didaftarkan untuk manajer di sana, terus lalu kita masuk ke mode manajer ya. Lalu kita pilih misalkan regional 2. Misalkan kita contoh aja nih masuk ke Muara Karang, kita tes. Nah, setelah kita masuk untuk mendaftarkan si teller dan CS, setelah masuk mode manager, kita pilih manage user. Nah, nanti untuk menambahkan teller dan CS sana, kita klik aja nih, create new user. Nah, ini masukkan nama, misalkan eh, di sana namanya siapa, nama panjangnya, email dan kontak number kita skip aja. Nah, nanti udah nih kita biarin aja, kita masukkan username dan full name aja. Nih ada defaultnya, password udah terdefault. Nah, ini aktif. Udah kita save aja nih. Otomatis dia akan terdaftar. Ini kan sudah ada nih, berarti untuk tesnya di sana udah ada. Kita tambah lagi buat save. Nah, dia udah tercreate ya. Ini pun sebagai contoh aja untuk teller ataupun tes di sana. Ya. Nah, ini dia tes 2. Nah, ini ada pilihan untuk ada update, ada service linkage, service priority, sama reset password, ataupun kita hapus ataupun delete. Reset satu ya, untuk reset password digunakan untuk apabila si teller ataupun CS lupa dia passwordnya apa. Nanti kita reset aja passwordnya dan reset password tersebut defaultnya sama sih, password satu, pas Edward 1 standarnya sih. Ini ada password. Untuk service linkage, nah ini berisikan dari si teller tersebut. Nah, untuk ini sih kita default aja nih. Biasanya sih setelah kita create user teller ataupun CS, kita biarin aja. Karena kan untuk nanti untuk alokasi tugasnya dia akan memilih terminal ataupun counter, misalkan CS teller yang ada di menu si teller pun CS menggunakan caller.cxcop.menu.id. Nah, ini kan udah nih, udah kita next aja, kita input satu persatu nama-nama teller dan CS di sana. Nah, itu pun udah. Nah, untuk selanjutnya kita di sana tuh ada 2 kondisional ya. Misalkan di cabang itu menggunakan sistem multifunction. Multifunction itu si teller dan si CS biasanya dua dua job ataupun 2 akses.
Nah, kita bisa menggunakan si menu ini nih, service setting. Nah, misalkan Mas kita mau aja ini nih untuk multifunction. Nah, kita pilih aja yang ini nih. Jadi si user ataupun si itu tiketnya input ke list mereka semua. Gitu ya. Nah, berarti kita mainnya di link setting aja nih. Berarti kan untuk itu berarti kita pilih by user, bukan by terminal. Nah, nanti sih bisa dipandu sih untuk ke depannya. Oke, nextnya ya. Kios. Sekarang kita masuk ke kios. Untuk kios di sana biasanya sih udah tersetting default ya. Ataupun setelah deploy kan dia makan waktu, nanti tinggal di extend aja waktunya. Misalkan selesai deploy itu di atas jam 3:30. Nah, nanti kita bisa tambahin aja nih jamnya untuk testing. Kita klik yang ini. Nah, ini ditambahin aja nih. Kayak kemarin kan sampai 7:30 tuh, jadi kita add aja untuk testing create tiket ataupun untuk memanggil antrian. Nah, ini untuk yang di tablet ya. Ini buat total color, setting. Nah, ini juga ada dashboard buat back office-nya. Ini udah default sih. Reporting paling nanti untuk edukasi ataupun training OSM di sana bisa menggunakan menu yang ini ya, reporting. Dia ada daily progress, ticket text, semuanya ada di sini nih. Nanti tinggal dipilih aja. Misalkan per hari berapa, nanti ada pilihannya. Dia generate ke dalam PDF, nanti setelah itu tinggal di generate aja reportnya. Nanti dia akan terdownload. Kita masuk berarti ke dalam menu si teller maupun CS ya untuk testing. Nah, ini kan sebagai awal ya, kita setelah membuka link dari caller di CS Input Teller. Nah, ini ada opsi untuk pop-up. Nah, ini kita klik, kita always pop-up, dibuka, klik done. Setelah itu kita refresh. Setelah kita refresh, dia muncul tab baru. Nah, ini untuk ini akan muncul lagi nih setiap kita ataupun si user tersebut kita allow aja masuk ke dalam regional seperti biasa. Uh, Sesuaikan dengan cabangnya regional 2, branch-nya misalkan kita pilih sekarang untuk testing Muara Karang ya, Muara Karang. Nah, nih jangan lupa dipilih misalkan CS maupun teller. Nanti ada pilihan untuk terminalnya nih ataupun counter. Kalau mereka menggunakan sistem tidak multifunction, defaultnya seperti ini sih. Sekarang kita CS, save setting. Nah, setelah save setting, biasanya mereka memasukkan user yang sudah didaftarkan. Misalkan tadi kita tes 2 ya, passwordnya default, password 1. Nah, ini terminal ataupun CS1, login. Nah, oke, proceed. Nah, dia ada pilihan, ini ada otomatis ya, untuk ini kita enable aja. Nah, ada untuk change passwordnya. Nah, kita request dari user di sana untuk membuat password baru, misalkan
kita sesuaikan aja jadi episode 5 formatnya yang sudah ada ya. Nah, dia terupdate, akan muncul pilihan untuk memasukkan user dan password yang sudah dibikin. Misalkan tadi tes 2 Ya pasir 5. password 5 ya. Password 5. Nah, nih. Nah, login, proceed. Nah, setelah ini muncullah untuk si CS maupun dari si tellernya ya. Dia ada call next, direct serve, recall, on hold. Nah, di bawahnya ada list dari biasanya tuh yang tiket-tiket yang sudah di-create di tablet atau di antriannya akan masuk di sini nanti. Nah, nanti dari si CS maupun teller bisa menggunakan menu ini. Satu, dia bisa mengklik aja tiket-tiket yang sudah masuk di bawah ini, ataupun dia menggunakan menu call next customer. Jadi dia otomatis akan memanggil dari nomor tiket selanjutnya. Untuk direct serve customer dia kita harus input manual. Jadi misalkan VIP kita serve langsung. Jadi masukkan nomor tiketnya. Setelah itu kita serve, nanti akan otomatis terpanggil nomor tiketnya, ataupun kita menggunakan remove tiket. Jadi kita untuk menghapus nomor tiket yang cancel bisa menggunakan menu ini. Nah, kalau ini menggunakan recall. Recall on hold itu untuk memanggil tiket yang sudah di on hold apabila si CS menggunakan on hold. Nah, ini untuk memanggil dari tiket on hold-nya. Nah, nanti muncul nih kalau yang ada di on hold nih, tiketnya berapa, terus ada note-nya juga sih nanti untuk memanggil kembali si dari on hold list-nya. Udah sih itu aja. Paling udah. Jadwal tadi kamu kirim ke WhatsApp kan lalu kan nggak info. Oke, teman-teman, udah paham belum teman-teman nih? Nanti bisa dibantu-bantu sih. Iya, nanti ntar nggak apa nanti infonya itu juga nanti dari Pak Tovan juga mau itu juga kayak bantu pandu juga. Cuman mengenai penjelasan tadi mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa paham mungkin dari flow-nya, flow caranya gimana. Oke, Manual semua. iya. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Habib nih Pak Taufik. Dari wallet untuk nge-hold tiketnya nih Pak Habib. Dari wallet untuk nge-hold tiketnya gimana Pak? Apa dari color? Oh iya, nanti kan ini kan simulasi aja ya. Untuk biasanya nih setelah tiket call next customer ataupun dipanggil tiketnya, dia ada muncul tampilan baru. Nah, itu ada pilihannya, Mas. Nanti itu ada on hold. Nah, dikala proses di nasabah tersebut lama, itu ada on hold. Nah, klik aja on hold. Nah, nanti untuk memanggil tiket on hold tersebut menggunakan recall customer on hold. Nanti bisa simulasi di sana sih, langsung di cabangnya. Semuanya ada menunya juga sih. Sesuai di manual juga ada. Oke, Pak Habib kurang lebih itu udah cukup jelas Pak Habib penjelasannya Pak Habib. Habib Ubaidillah. Udah cukup jelas? Sama ada pertanyaan dari PICUOB untuk free tiket kan harus scan barcode. Kalau yang nggak punya HP gimana katanya?
Biasanya kalau yang nggak punya HP itu dari security-nya sudah antisipasi untuk tulis manual sih gitu ya. Di kertas kecil yang udah sih tulis manual. atau iya. Kalau Iya. nggak punya HP ya, kalau HP bisa di barcode ataupun di foto dari tiket yang sudah di-clear gitu. Itu Pak Ubaidillah. Jelas penjelasannya Pak Ubaidillah. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi terkait yang tadi dijelaskan sama Pak Topan, teman-teman. Sorry Pak, mau nanya Pak dari Oke. Samarinda. Halo, kedengaran suara saya Pak? Dengar. Nah, Pak mau nanya untuk deployment-nya ini sudah sampai tahap mana Pak untuk Samarinda Pak? Apakah sudah sampai tahap instalasi atau bagaimana Pak? Halo Pak. Kalau buat jadwal kita belum instalasi karena baru mulai pengiriman itu di minggu ini. Nah nanti habis ini aku tadi udah bilang ke Mas Irfan mau nampilin jadwal instalasi, terus setting sampai nanti ada training user. Mungkin habis ini biar kita bahas aja. Oke baik, ya terima kasih Pak. Ya biar bisa yang lain bisa lihat juga nanti rencana jadwal gimana. Tolong sih tampilin. Oke siap. Saya tampilin dulu ya. Saya ditampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin bisa dari chat dulu biar supaya lebih cepat. Yang ada pertanyaan dari chat dulu aja ya. Sebentar. Ada KPM. Ya. Oke. Oke. Mas tolong kecilin Mas. Ininya biar kelihatan semua cabang. Bisa nggak? Apa ya? View-nya. Apa kecil? Tadi itu kan kepotong tuh. Yang ini aja dari Excel masuk. Oh. Karena ini cuma berapa cabang kan seharusnya dari paling atas itu Cirebon. Nah, coba tolong ke atas lagi. Nah itu tuh. Supaya biar kelihatan semuanya. Iya, masuk ke biar kelihatan semua. Apa nggak bisa ya? Ya udah deh, buruk. Bisa ya. Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bapak-bapak, ini untuk rencana jadwalnya. Aku udah sempat kirim ke emailnya SPV Technical juga. Rencana jadwal seperti ini, cuma per hari Jumat malam itu ada beberapa revisi. Nah ini yang revisi dari UOB, itu karena butuh konfirmasi dari mereka, dan ini yang paling terbaru yang sudah approve dari UOB-nya juga gitu. Jadi untuk minggu ini kita masih fokus untuk pengiriman unitnya ke cabang-cabang. Nah per minggu depan,
3 Juni itu udah mulai instalasi. Di 3 Juni itu nanti ada jadwal Cikarang, kemudian juga ada Tomang Elop di Medan, kemudian ada Balikpapan, ada Perak Timur juga, sama nanti ada juga paling bawah. Nah itu kita mulainya itu paralel, nggak semuanya cabang langsung sekaligus pemasangan. Nah untuk instalasi ini yang warna kuning, tolong ke bawah mas. Sorry. Paling bawah lagi nanti ada. Aku naruh catatan. Nah itu paling bawah ke kiri. Untuk pemasangannya warna kuning, itu nanti dari vendor cabling. Vendor yang akan pasang untuk unitnya. Cuma seperti discuss yang kemarin training waktu kita site survey, nanti teman-teman teknisi SP maupun cabang itu menemani si vendornya ketika datang ke lokasi. Nanti ketika dia pemasangan boleh ditinggal. Itu tergantung dari masing-masing teknisinya gimana. Yang penting ketika vendornya datang ke cabangnya itu harus ditemani oleh teman-teman teknisi seperti itu. Karena kan kita bawanya atas nama murni kan. Nah, kemudian biasanya setelah selesai instalasi, besoknya itu langsung setting. Setting ini jadi nanti teman-teman teknisi dikasih waktu 1 hari untuk setting si unit-unitnya, entah itu TV-nya dicoba bisa atau enggak, speakernya di testing juga, kemudian juga setting yang tadi sudah diinformasikan oleh Mas Topan, yaitu instalasi aplikasinya. Itu kadang-kadang mungkin ada yang butuh update dan sebagainya, itu perlu kita cek dulu. Itu perlu disetting di yang warna biru, kemudian baru besoknya yang warna pink itu training user ini. Jadi nanti teman-teman teknisi perlu untuk nge-trainingin usernya gimana cara pakai si perangkat QMS-nya atau perangkat Smart Q-nya gitu. Dari misalnya nanti di training ke pihak apa namanya CS ataupun teller cara mereka menggunakan aplikasinya, kemudian juga training ke OSM-nya juga seperti itu. Nah, pas training ini pas setting ini warna biru itu bisa juga in paralel teman-teman minta nama-nama si pihak cabangnya, OSM, teller sama customer service-nya. Jadi udah pembuatan akun dulu, jadi pas training udah fokusnya untuk training aja gitu, nggak perlu bikin akun dulu biar menyingkat waktu seperti itu. Nah, nanti setelah training baru besoknya ataupun tergantung dari permintaan cabangnya baru kita ada go live. Jadi ketika go live ini perlu ada pendampingan. Nah, biasa jadwal go live itu di pagi hari sekitar jam buka si cabangnya dari jam 9 dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 9 atau jam 10. Seperti itu. Itu nanti pas go live juga perlu pendampingan. Karena nanti BAST-nya ada dua, ada BA untuk train, BAST barang sama BA go live. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, Bapak-bapak. Nanti jadwalnya yang terbaru saya kirimin lagi melalui SPV masing-masing ya. Kemarin sudah sempat saya kirim hari Jumat. Ada beberapa perubahan aja itu. Contohnya untuk yang Perak Timur sama apa gitu cabang lainnya yang dia dimajuin cabangnya. Sejauh ini buat jadwal ataupun rencana instalasi ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak SPV atau teknisi cabang maupun SP? Aldi mau tanya, Iya Pak. untuk Pak. jadwal itu dari IOB atau kita boleh ini juga sendiri? Dari UOB dulu Pak, ini UOB sempat kirim ke kita, terus dari saya revisi dulu beberapa lokasi karena kan kita memperhitungkan dari jumlah teknisi kita juga ya. Misalnya kayak Surabaya itu kan ada banyak tuh, ada 7 cabang. Dia tuh awalnya minta serempak sekaligus. Nah dari saya waktu itu nggak bisa memenuhi karena kan kita punya keterbatasan teknisi, jadi dibuat hari-harinya terpisah. Tuh, misalnya Surabaya yang Maijen Sungkono di hari apa, nanti Sidoarjo Oke, di hari ini nggak tabrakan seperti itu. Cuma kalau yang cabang-cabang siap. yang beda luar kota, misalnya kayak Banjarmasin, Balikpapan itu nggak ada masalah sih seperti itu. Hmm. Ini aja sih tadi ada masukan dari Jogja kebetulan tanggal 3, 4, 5 ya kalau masalah Jogja itu. Jogja Nah, itu ya, Jogja 3, 4, 5 bukan sih? Iya tuh dia kan instalasi. instalasinya 3, nanti uh, 4-nya setting, 5-nya trainingnya itu Pak yang lagi ditampilkan dari itu. iya, kalau boleh sih sedikit mundur. Soalnya kalau 3, 4, 5 kita ada jadwal Abacus yang PM-nya nggak boleh lewat tanggal 5. Oke, Gitu, kalau bisa di reschedule. oke nggak apa-apa nanti diinfoin aja Pak kalau emang nanti tabrakan. Nanti saya bisa langsung ngomong ke pihak UOB-nya.
Iya, yang jadwal-jadwal kayak ada Abacus Solo, Abacus itu Solo Jogja ya khususnya area saya itu Abacus itu PM-nya maksimal tanggal 5 jadi kita push di 2 3 4 5 itu gitu di minggu awal itu. Oh, Dapetnya nggak ke handle. iya ya nggak apa-apa. Nanti infoin aja Pak ke saya. Siap. Nanti minta tolong dikondisikan yang Jogja ya, Mel. Iya, aman aman aman. Siap, siap. Thank you, thank you. Itu tolong dibantu juga ya Pak, buat nanti instalasi oleh vendor seperti tadi saya katakan nanti seenggaknya ditemenin dulu aja pas mereka datang nanti sisanya boleh ditinggal. Karena kita bawa vendor kan atas nama murni juga kan, jadi mereka harus ditemenin dulu seenggaknya mereka tahu si cabangnya tahu kita mau pasang nanti boleh ditinggal habis si vendornya udah datang di cabangnya. Seenggaknya Oh, ditemenin itu dulu. dampingin aja ya. Ya, dampingin buat datang aja nanti setelah itu bebas mau misal mau ditemenin sampai selesai atau mau ada kegiatan lain yang PM atau CM dan sebagainya itu nggak apa-apa. Biasanya di startnya jam berapa itu? Biasanya startnya after jam layanan Pak, jam setengah 4 atau jam 3 Oh, lah. Biasanya jam 3 udah bisa dicabang sih nanti. Misal jam 3 udah janjian sama aku vendor pasti kan aku suruh datang jam 3 tuh. Nanti jam 3 janjian di sana. Nanti tolong sampein ke pihak cabangnya ini mau ada pemasangan habis itu tinggal nggak apa-apa biar vendor yang pasang sendiri gitu. sekedar kenal ya. Soalnya jam after layanan itu jam-jamnya rawan PM. Bukan rawan sih, jadwalnya kita PM biasanya. Kalau Hmm, pagi mungkin bisa kita tengok, tengok dulu. Kalau udah sore mah jadwalnya mereka PM. Gitu eh, sih. Kalau PM jam berapa Pak? After layanan rata-rata. Oh, atau mau di jam 2 kali ya? Hmm, ya. Jadi nanti kita coba kondisikan nah, kalau emang cuma Iya, iya. sekedar say hello ya mungkin bisa kali ya. Iya, ya. Asal misalnya gini sih, nanti kalau emang misalnya kita kan cabang beda-beda ini ya, kelakuannya ya Pak ya. Misalnya ada cabang Mm-mm. ternyata dari kita nggak perlu dampingin, tapi seenggaknya bisa ditelepon by WA aja tuh pihak cabangnya. Pak, nanti dari tim ini, dari tim vendor kita mau pasang ya Pak gitu. Cuma saya nggak bisa datang ke lokasi, nanti tolong dibantu aja gitu-gitu aja. Tergantung sih koordinasi sama cabangnya. Mungkin ada beberapa cabang yang bisa diperlakukan seperti itu, tapi ada juga mungkin cabang yang, oh ya Mas, datang aja ke lokasi gitu kan. Jadi gampang lah kita koordinasi aja Pak. Ini yang nanti koordinasi dengan pihak UOB bahwasanya ada vendor mau masang dari lapangan langsung. Biasanya sih ada teknisi kan biasanya tukeran WhatsApp ya. Kalau yang saya Benar. tahu kan ada tuh nomor-nomornya dipegang oleh pihak teknisi. Biasanya ada yang menghubungi kan. Kemarin kayak ada beberapa yang punya nomornya deh, minta minta nomor cabang karena ada hasil survei yang perlu aku konfirmasi. Mereka bisa telepon ke pihak cabangnya langsung. Iya kalau yang habis set survei dan minjem minta nomornya kalau yang nggak ada, Kalau yang apa? ya kan kalau mereka punya karena kemarin habis survei itu kan set apa set audit kemarin kan. Ah, Tapi kalau yang belum sama sekali yang baru kan mereka juga kan nggak punya kontaknya, maksud nggak dari tim kalian yang konfirmasi iya. bahwasanya ada vendor yang mendatang. Iya mau mau nggak mau harus kalau konfirmasi. Ya, nanti begitulah. Kan juga vendornya juga kan kita nggak apa vendornya atas nama siapanya. Tapi tetap jadwal ini sih udah saya kirim ke UOB dan UOB-nya pusat juga udah ngirim Mm-mm. ke pihak cabangnya sih. Seharusnya mereka udah tahu juga ada jadwal ini. Cuman kalau yang tadi saya concernnya kan kita nama vendor itu kan kita bawa atas nama murni. Jadi perlu didampingin buat mereka datang aja gitu. Oke, ya buat teman-teman ini ya yang disampaikan Pak Reval tadi coba tolong dikondisikan kalau memang nanti ada instalasi ya didampingi berarti harus pas datang Mas. Kalau kalau saya lo pas pengerjaan nggak bisa dong berarti ya. Iya, ya sebenarnya emang harus datang bareng-bareng sih. Cuma kan makanya tadi aku bilang, tapi tergantung juga bisa kondisinya ada yang ternyata bisa ditelepon aja ke pihak cabangnya nanti biar vendor datang sendiri atau gimana kan bisa tergantung perlakuan masing-masing tuh maksudku tadi. Cuma emang ya lebih baik didampingi aja sih. Gitu, Pak. Iya. Oke, ada chat, Mas. Ya itu kontak vendornya atau kontak vendornya. Kontak vendornya. eh, apa tadi? Oke, oke nanti kontak vendornya saya coba share deh ke SPV masing-masing ya, Pak ya. Buat nanti janjian. Atau nanti em,
saya kasih nomor vendornya, nomor SPV masing-masing aja, apa gimana ya, Pak Is? Ya gimana? Itu Kontak kan, vendornya dikirim ke SPV ke kita dulu nih maksudnya gitu atau gimana? oke ya udah, oke oke, Gimana? Kontak vendornya dikirim ke sini. saya juga belum dapat sih nomornya, masih nunggu dari purchasing. Oh, ya udah berarti nanti kalau ada ya sekalian share aja nanti bisa kita coba bantu share ke teman-teman. Yes, kalau udah saya udah dapat nanti saya share langsung ke bapak-bapak SPV. Buat sesuai lokasinya masing-masing ya. Iya, ke masing-masing sesuai lokasi. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan bapak-bapak? Tiket manual tuh. Nanti create manual tiketnya gimana Pak? Itu masuk ke apa PDF virtual caller ya langsung ya. Oke. Akhir sih. Yang ini PDF caller ya. Oke. Ini saya mau jawab pertanyaan dari Pak Habib Ubaidillah Cirebon. Nanti create manual tiketnya gimana Pak? Oke, sebentar ya Pak Habib, saya jawab pertanyaannya. Yang caller. Oke, bawah ya. Di di page berapa nih? Page 18. Terus mana itu? Ya. Ya, Mas Habib ya. Nah, untuk create manual itu sepertinya istilahnya nih kita membuat tiket langsung di tablet kali ya untuk manual karena kan untuk yang ada dua cara tuh via barcode maupun via tablet. Nah, untuk barcode kan kita menggunakan smartphone dari nasabah ya. Nanti tinggal di barcode dari si tabletnya. Nah, ini kan ada barcode nih. Nah, ini kan tampilan awal di tablet. Nah, untuk cara barcode kayaknya sih lebih ke masalah jaringan ya, karena kan jika jaringan sana lemot, otomatis si barcode juga akan lama terbuka ya. Satu lagi menggunakan manual. Nah, ini untuk manual itu kita klik aja nih, yang untuk silakan pilihnya aja nih menunya. Kita klik, nanti kita kan edukasi juga ke security ya untuk pembuatan tiket. Nah, untuk manual ya klik aja nih yang silakan pilih. Nanti setelah diklik dia akan muncul tampilan seperti ini nih, ada tampilan untuk transaksi teller maupun CS. Dia ada dua juga untuk privilege maupun yang biasa nih. Nah, setelah kita pilih misalkan testing untuk teller, nanti kita klik aja nih yang menu teller, kita klik. Nah, nanti kan muncul tuh ataupun kita akan kembali ke halaman utama. Nah, biasanya kita ngeklik yang tanda rumah aja nih, home sebelah kanan pojok atas. Dia akan kembali ke tampilan seperti awal. Yang tadi tuh yang ada barcode-nya. Nah, ini tampilan awal nih seperti ini. Nah, lalu lanjut ya untuk create. Misalkan kita pilih nih ada transaksi teller. Nah, nanti ini udah jelas semua nih di manual untuk transaksi apa aja yang akan dipilih oleh nasabah. Nah, misalkan teller nih. Teller dia setelah kita klik teller dia ada beberapa lagi nih anak menunya. Dia ada setoran tunai, transaksi dan lain-lain ya, ada tuh. Nanti kita simulasi aja untuk misalkan pilih transaksi valuta asing. Jadi kan selanjutnya apakah Anda yakin? Nah, kalaupun
Kita klik yes, nanti kan muncul nih tiket seperti ini. Nah, untuk tiketnya ini kita kan nggak ada stroke ya, jadi disarankan oleh security maupun yang di sana untuk memfoto si nomor tiket yang ada tercreate yaitu AG001, ataupun jika tidak punya HP biasanya sih security yang akan menuliskan nomor tiketnya di kertas kecil sih. Nah, itu mungkin yang disebut secara manual. Ya, Mas Habib, seperti itu sih untuk tiket manualnya. Ini mungkin Pak Reva ada yang lain untuk kontak vendor instalasi apakah nanti di-share? Ini udah ada. Sebenarnya ya tergantung sih, kalau butuh nanti saya share ke SPV, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Tapi ya nanti tetap pas mereka datang perlu ditemenin aja. Ini maksudnya cuma didampingin mereka datang karena sesama hobi, nanti baru bisa ditinggal seperti tadi saya katakan. Oke, Pak Yofi, udah jelas ya. Oh, tadi dibantu sama Pak Anur juga. Thank you ya Pak Anur ya. Dari teman-teman yang lain mungkin selain dari itunya, dari site-nya mungkin ada yang mau ditanya perihal dari installation-nya, modul dan pembuatan create user sampai dengan membuat shortcut dan membuat startup-nya. Ada yang mau ditanyain mungkin teman-teman ke Pak Topan? Ada? Ada yang mau ditanya? Oke. Oke. Ada atau tidak? Berarti udah jelas semua ya. Oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya mau nanya lagi mungkin ke SPV Pak Iswandi. Pak Iswandi, untuk data instalasinya semuanya dokumen-dokumennya perlu saya kirim ulang dari publik atau udah ada datanya Pak dari Google Chrome, udah ketemu dari Outlook-nya, atau perlu saya kirim ulang lagi dari publik, Pak Is? Ya, sorry, kenapa? Ya, Pak Is, mau nanya Pak, untuk dokumentasi semuanya mau dikirim ulang lagi atau mau Pak Is download manual aja dari Outlook? Ya, kalau ada linknya boleh. Oke, paling kayak yang tadi Pak Reval bilang kali ya, dari linknya aja nanti Pak Reval lanjut. Oh, udah Iya, diupload ya? Udah. upload dilengkapin. Oke. Linknya mungkin di-share di grup yang ini saat lagi online kita ini Zoom ini biar mereka bisa langsung tarik kali ya. Mumpung masih pada online. Saya kirim ya. Teman-teman mungkin dilihat di chat. Saya kirim langsung linknya di sini, di chat. Data yang Sama Japri ke saya ya. Takut hilang. Takut ada yang belum ngedownload. Ya, siapa? Itu udah saya kirim ya Pak di Ya, sip, saya udah lihat. Tuh teman-teman yang lain mungkin bisa dibuka, di download dari sekarang biar nggak lupa. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman atau udah nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin mau saya langsung tutup aja ya trainingnya ya. Nanti yang di lokasi bisa pandu berarti Mas Topan ya. Kalau ada problem dikit. Ya, bisa Pak. Kondisikan. Bisa. Ya, dikondisikan ya, tolong ya. Bisa, fotokan Bisa, Pak. Pak. Oke, siap. Sip. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Udah cukup jelas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup ya. Terima kasih buat teman-teman untuk udah hadir nih di Zoom meeting ini terkait dengan Project Smart Q UOB. Nanti misalnya kalau memang ada pertanyaan, nanti ditanya aja ke Pak Topan. Dan terima kasih juga buat SPV yang udah reminder teman-teman buat mengikuti kegiatan hari ini.
Dari saya tim training dari Pak Reval mungkin udah cukup. Oke, sekian dari saya. Siang. Oke, selamat lanjut aktivitas kembali ya teman-teman teknisi. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yuk. Thank you.